Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba bagikan bagaimana caranya melakukan eh, entry SPP Panjar sampai dengan entry SPJ kegiatan pada pelaksanaan APB Desa melalui aplikasi sistem keuangan desa. Baik, yang pertama sekali yang harus disiapkan dokumennya yaitu rencana penggunaan dana. Rencana penggunaan dana dibuat oleh pelaksana kegiatan dengan memperhitungkan kebutuhan 10 hari ke depan. Karena SPP Panjar masa berlakunya hanya 10 hari. Kemudian berdasarkan dari RPD yang dibuat oleh pelaksana kegiatan tersebut, maka operator Sisiudes bisa membuat SPP Panjar melalui menu data entry, penatausahaan, kemudian SPP kegiatan, pilih SPP Panjar. Setelah SPP disiapkan, maka angka pada SPP ini menjadi dasar dari pencairan dana yang akan dilakukan ke rekening desa. Jadi tolong dibiasakan membuat SPP sebelum melakukan pencairan dana ke rekening. Berdasarkan SPP Panjar tersebut, maka diambillah dana ke rekening kas desa sebanyak SPP Panjar yang sudah dibuat. Setelah uang diambil, maka harus di-entry dulu mutasi kas. Sebelum melakukan pencairan SPP, harus dipastikan dulu mutasi kasnya sudah terentry untuk memasukkan berapa dana yang diambil dari rekening desa. Nah, kemudian baru dilakukan pencairan SPP melalui menu data entry, penatausahaan, kemudian pencairan SPP. Dan harus diperhatikan di sini bahwasanya tanggal pencairan SPP itu harus sama dengan tanggal mutasi kas, tidak bisa dilakukan sebelum tanggal mutasi kas. Karena apabila dilakukan sebelum tanggal mutasi kas, maka akan muncul peringatan bahwasanya saldo kas tidak mencukupi. Oke, selanjutnya setelah pencairan SPP dilakukan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengentry SPJ kegiatan. Nah, ini hal yang paling penting karena apabila SPP Panjar tidak dilakukan entry SPJ kegiatan, maka pengeluaran anggaran tersebut tidak akan masuk ke dalam laporan realisasi anggaran APBDes. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan SPJ kegiatan yaitu tanggal SPJ-nya. Tanggal SPJ kegiatan yaitu tanggal terakhir dari transaksi SPP Panjar yang sudah dicairkan. Jadi batas waktunya adalah 10 hari sesuai dengan yang diatur di Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, setelah dilakukan SPJ kegiatan, apabila sisa panjarnya tidak ada, maka proses panjar di dalam Siskiyudes selesai. Tetapi apabila sisa panjarnya ada, maka dilanjutkan dengan melakukan entry sisa panjar pada menu data entry, penatausahaan, SPJ kegiatan, kemudian sisa panjar. Di entry berapa banyak duit panjar yang tidak bisa dihabiskan atau dikembalikan oleh pelaksana kegiatan kepada Tower Keuangan. Nah, setelah melakukan entry sisa panjar, maka sisa panjar tersebut harus disetorkan ke rekening desa. Karena sesuai dengan peraturan Permendagri 20 tahun 2018, bahwasanya maksimal kas tunai yang ada di bendahara itu adalah 10 juta. Nah, setelah dilakukan penyetoran sisa panjar ke rekening desa, maka selesai proses pembuatan panjar mulai dari SPP sampai ke SPJ kegiatannya melalui sistem keuangan desa. Nah, berikut kita akan contohkan bagaimana cara mengentry SPP Panjar sampai ke SPJ kegiatannya. Oke, yang menjadi dasar dari pembuatan SPP Panjar seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah RPD. Sekarang sini kita punya dokumen RPD, kegiatan pembangunan turap. Di sini ada belanja modal gedung untuk honor pelaksana kegiatan, belanja modal gedung untuk upah tenaga kerja, belanja modal gedung bangunan dan taman untuk bahan baku material. Yang diperhatikan di RPD itu adalah jumlah yang dimintakan pada saat ini. Oke. Jadi pada saat ini total yang dimintakan oleh PK-nya adalah Rp613.522.500. Ini yang akan menjadi dasar pembuatan SPP Panjar. Oke, langsung saja kita ke aplikasi. SPP Panjarnya kita masuk melalui data entry, penatausahaan, kemudian SPP kegiatan. Masuk di menu Panjar kegiatan kita tambah. Kita masukkan tanggal SPP-nya tanggal 1 September misalnya.
SPP dengan uraian Panjar kegiatan pembangunan turap RT berapa tadi? Oke. Jadi uraian dari SPP tersebut harus jelas. Itu uraian untuk kegiatan apa gitu. Di sini uraiannya adalah Panjar kegiatan pembangunan turap RT 02 RW 01 Dusun 3. Disarankan teman-teman untuk menggunakan bahasa atau kata-kata Panjar dulu di awal uraian SPP tersebut supaya mempermudah teman-teman untuk menghitung nanti di kemudian hari meregister berapa buah Panjar yang dikeluarkan. Kemudian kita simpan. Sampai di sini jumlahnya masih belum ada, maka kita masukkan jumlahnya. Caranya kita klik 2 kali yang di atas. Kita tambah. Pada SPP Panjar kita hanya mengisi atau memilih nomor rekening saja. Tidak sampai ke pembuatan kwitansi. Jadi di sini ada belanja ini kita Dusun 3, oke, kita masukkan. Belanja modal gedung bangunan honor pelaksana kegiatan, kita lihat di RPD, mereka mintakan atau tidak, ternyata tidak ada permintaan untuk honor pelaksana kegiatan. Yang ada untuk upah, itu sebanyak 32 juta. Kita masukkan 32 juta untuk upah tenaga kerja. Masukkan di sini 32 juta. Dan disimpan. Kemudian diperhatikan lagi RPD, apalagi belanja modal atau rekening yang diminta, yaitu untuk bahan baku material. Oke, kita ambil angkanya, kita tambah di sini belanja modal pembangunan turap yang Dusun 3, kemudian bahan baku material itu dimintakan sebanyak 181 juta oleh pelaksana kegiatannya. Dan kita simpan. Nah, pembuatan SPP Panjarnya selesai dengan total SPP-nya 213.498. Nah, angka ini yang menjadi dasar oleh Kor Keuangan dan Kepala Desa untuk melakukan pencairan dana ke rekening desa. Oke. Sekarang langkah selanjutnya, sebelum melakukan pencairan SPP harus dipastikan dulu bahwasanya mutasi kasnya sudah di-entry. Jadi SPP-nya tanggal 1, kita ambil mutasi kas, kemudian pilih desa seperti tadi. Ambilan dananya kita ambil tanggal, SPP-nya dibuat tanggal 1, kemudian pemerintah desanya melakukan pencairan di tanggal 3. Tanggal 3, pengambilan dana desa, ini karena sumber dananya dana desa, periode September 2020, angkanya sebanyak tadi, kebetulan SPP-nya cuma 1, jadi kalau SPP-nya ada lebih dari 1 untuk 1 kali pencairan disesuaikan saja nanti, kemudian disimpan. Nah, selesai mutasi kas, yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan pencairan SPP. Data entry, penatausahaan, kemudian pencairan SPP, lawan desa. Oke. Nah, ada SPP Panjar muncul di tab SPP yang belum dicairkan, kita klik 2 kali, kita tambah. Tadi dicairkan tanggal 3 ya, maka tanggal pencairan di mutasi kasnya tanggal 3, maka tanggal pencairan SPP juga tanggal 3. Dilakukan melalui mekanisme tunai, bukan bank, tapi tunai, karena pembayaran kita apabila pembayaran dilakukan secara tunai. Dipilih bank apabila pembayaran ini dilakukan secara non tunai atau belanja tersebut langsung ditransfer kepada pihak ketiga atau penyedia, kemudian disimpan. Oke, selesai pencairan SPP, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengentry SPJ kegiatan. Kita tutup, keluar, kita masuk ke data entry, penatausahaan SPJ kegiatan. Pilih, kemudian ini SPP yang sudah dicairkan tadi, maka akan muncul di dalam menu SPJ kegiatan. Untuk mengisinya kita klik 2 kali. Setelah masuk ke menu SPJ kegiatan, kita klik SPJ Panjar.
Kita klik 2 kali untuk mengisinya, SPJ-nya, kita tambahkan. Jadi kalau dihitung 10 hari berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pada hari Minggu. Dibuat SPJ-nya tanggal 14 pada hari Senin misalnya. 14, di sini dibunyikan SPJ kegiatan pembangunan turap RT 01 RW 02 Dusun 3 misalnya gitu. Kemudian disimpan. Nah, jumlah SPJ-nya masih 0. Kemudian kita klik 2 kali untuk menambahkan rekening apa saja yang tadi dimintakan di SPP Panjar. Caranya kita klik 2 kali, kemudian kita klik tambah, kita masukkan kode rincian, maka muncul di sini rekening-rekening belanja yang dimintakan atau di entry pada SPP Panjar yang kita buat di awal tadi. Nah, sini belanja modal gedung bangunan untuk upah tenaga kerja 32 juta, kita pilih dulu kemudian kita simpan. Kemudian selanjutnya pilih lagi belanja modal untuk bahan baku material, kita pilih lagi kemudian kita simpan. Nah, sampai di sini pembuatan SPJ kegiatan belum selesai karena nilai SPJ-nya belum muncul. Untuk memunculkan nilai SPJ maka kita harus membuat kwitansi pengeluaran. Contohnya untuk upah. Dia batas SPJ-nya adalah 32 juta. Berdasarkan dari bukti-bukti yang diberikan oleh pelaksana kegiatan, maka di SPP-nya cair tanggal 3 ya, dicairkan SPP-nya. Maka misalnya pada tanggal hari Sabtu, misalnya gajian di akhir minggu, itu PK membayarkan upah tanggal hari Sabtu tanggal 5. Oke. Ini kita bunyikan pembayaran upah tukang dan pekerja kegiatan pembangunan turap Dusun 3. Ya, pada tahap pertama di tanggal 5 ini baru terpakai dananya misalnya 10 juta. Ini dimasukkan nama siapa, nama yang paling pertama kali diamprah. Misalnya Udin. Karena dia banyak maka ditambahin PKK, alamatnya Desa Penari, di desa sendiri ya. Kemudian tambahkan lagi nih batasnya masih 32 juta ya. Nah, kemudian di akhir minggu di tanggal 12, tadi pertama dia bayar di tanggal 5, tanggal 12 dibayar lagi upah tukang dan pekerja oleh PK. Bayaran upah tukang dan pekerja kegiatan pembangunan turap Dusun 3. Oke. Di sini yang dibayarkan misalnya cuman 20 juta. Udin dan kawan-kawan. Misalnya nama desanya Desa Penari misalnya. Kemudian kita simpan. Nah, jadi dari sini bisa kita perhatikan bahwasanya SPP yang dicairkan itu jumlah 32 juta untuk upah dan ternyata hanya bisa di SPJ-kan sebanyak 30 juta. Berarti ada sisanya 2 juta yang masih dipegang oleh pelaksana kegiatan. Oke, selesai diupah. Berarti selanjutnya di sini belanja modal gedung bangunan dan taman, bahan material kita tambahkan. Nah, tadi cairnya tanggal 3. Misalnya tanggal 4 itu pelaksana kegiatannya belanja. Nah, pembayaran belanja bahan material semen, paku, dan lain-lain kegiatan pembangunan turap Dusun 3 misalnya gitu. Nah, ini dihabiskan sebanyak 130 misalnya. Ini yang dibelanjakan ke toko. Kita beli ke toko bangunan. Alamat Desa Penari. Dan kita simpan. Jadi dari 181 baru di SPJ-kan 130. Kemudian besoknya masih pada tanggal yang sama di hari Jumat juga PK-nya beli pasir, dibayarkan belanja kerikil atau pasir ya, pasir kegiatan pembangunan turap Dusun 3.
pasirnya dibelanjakan sebanyak 5 juta misalnya. Ini mengacu pembuatan bukti pengeluaran ini berdasarkan dari pembuatan kwitansi berdasarkan dari bukti pengeluaran yang diberikan oleh pelaksana kegiatan. Ini diberi kepada Mang Asep, misalnya dia penambang. Oke. Nah, karena ini belanjanya, oke kita balik ke atas, karena di sini belanjanya lebih dari 1 juta, atau 1 juta sebanyak 130, maka dipotong pajak. Di bahan material yang dibeli ke toko bangunan tadi kita potong pajaknya, kita tambah. Pertama dia kena PPN, sebesar, kita klik PPN, kemudian kita set, kemudian disimpan. Selain PPN, dia punya teman PPH 22. 22, kita klik PPH 22, kita set, kemudian kita simpan. Selesai pemotongan pajak untuk belanja material yang dilakukan di toko. Selanjutnya, belanja pasir, nah lebih dari 1 juta, dikenakan dia PPH 22, karena belanja bahan galian C, maka PPH 22-nya diklik, kemudian di set, seperti itu, kemudian disimpan. Oke. Selanjutnya, pada tanggal berikutnya, di tanggal sebelum SPJ kegiatannya dibuat, tanggal 8 misalnya, itu beli bahan material lagi PK-nya. Kita dibuat bukti pengeluaran, pembayaran, belanja, bahan material, semen, semennya habis, kemudian paku, besi, dan lain-lain, kegiatan pembangunan turap. Ini nilainya 35, misalnya nilai sini 50. Sorry, 40. Belanjanya masih di toko. Bangunan desa. Misalnya seperti itu. Nah, oke. Nah, berarti dari SPP Panjar yang dicairkan tadi 1941 yang bisa di SPJ-kan oleh pelaksana kegiatan hanya 175. Berarti ada sisa panjar lagi yang dipegang oleh pelaksana kegiatan. Nah, untuk mengetahui berapa sisa panjarnya, maka kita klik cetak, kemudian laporan panjar. Nah, di sini terlihat ada SPP Panjar yang dicairkan pada tanggal 1 September sebanyak 213 juta sekian. Kemudian di SPJ-kan terakhir pada tanggal 14 September sebanyak 205 juta. Dan ada sisa dana atau sisa panjar yang harus dikembalikan oleh PK kepada Kor Keuangan sebesar 8.458.500. Untuk memasukkan dana tersebut kepada Kor Keuangan, maka harus di entry sisa panjar oleh, kita hapus dulu. Oke, di sini ada SPP atau SPJ yang sudah di SPJ-kan tadi muncul di sini. Dan sini ada muncul sisa panjar sebanyak 8.458. Maka pada tanggal yang sama di tanggal 14 September tadi, tanggal akhir SPJ, PK menyetorkan itu kepada Kor Keuangan. Jadi juga tanggal 14 September, uraiannya sisa panjar kegiatan pembangunan turap RT 01 RW 02 Dusun 3 sebanyak 8.468. Dan kita simpan. Setelah sisa panjar di entry, langkah selanjutnya adalah mengembalikan duit sisa panjar tersebut ke dalam rekening kas desa. Berapa sisa panjarnya tadi? Oke, maka sisa panjar tersebut harus dikembalikan oleh Kor Keuangan ke rekening kas desa melalui menu entry penatausahaan mutasi kas, kemudian dipilih desa. Yang di entry di sini adalah pada menu penyetoran, kemudian ditambah,
Jadi bendaharanya terima uangnya tanggal 14 September dikembalikan oleh PK. Nah, tanggal 16 misalnya Core Keuangannya akan menyetorkan itu ke bank. Maka tanggal 16 dibuat keterangannya penyetoran sisa panjar kegiatan pembangunan turap RT 01 RW 02 Dusun 3. Makanya sebanyak 8 juta tadi disetorkan semua. Ini disimpan. Nah, ini dia. Setelah selesai, maka proses dari pembuatan SPP Panjarnya sampai ke SPJ kegiatannya telah selesai. Kita bisa cek pada buku kas tunai. Ada story-nya di situ nanti. Ini, ya. Pada tanggal 3 September, Core Keuangan beserta Kepala Desa mengambil dana dari rekening desa sebanyak 213 juta berdasarkan dari SPP Panjar yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Maka muncul di penerimaan di buku kas tunai sebanyak 213 juta sebanyak uang yang ditarik dari rekening. Kemudian setelah uang masuk ke kas tunai, maka dicairkanlah SPP kegiatan 213 oleh Core Keuangan kepada pelaksana kegiatan. Dari SPP yang dicairkan tadi dipungut pajak pada tanggal 4 September, kemudian pada tanggal 14 September juga ada pajak. Nah, kemudian dari panjar yang dibuat tadi ternyata ada sisa, maka sisa panjar dikembalikan oleh pelaksana kegiatan pada tanggal 14 September sebanyak 8 juta sekian kepada Core Keuangan sehingga angka tersebut muncul di buku kas tunai. Nah, setelah diterima oleh Core Keuangan pada tanggal 16 September menyetorkan dana tersebut sebanyak yang dikembalikan oleh pelaksana kegiatan ke bank, muncul di kolom pengeluaran sebanyak Rp8.498.500. Jadi gitu, teman-teman, kira-kira cara melakukan mekanisme panjar pelaksanaan kegiatan APBDes melalui aplikasi sistem keuangan desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.